Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah teori-teori konseling dengan beban 2 SKS pada semester 3 kelas A. Adapun teori-teori konseling ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di dalam perkuliahan ini. Akan kita membahas tentang bagaimana sih teoretiknya perspektif pendekatan di dalam menggunakan teori-teori konseling, bagaimana konsep-konsep dasarnya. Di antara teori-teori konseling yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah psikoanalisis, Adlerian, eksistensial, person center terapi, teori Gestalt, teori behavior terapi, cognitive behavior terapinya, realita terapi, postmodern, ya, dan naratif terapi dan empati. Adapun capaian pembelajaran di dalam lulusan yang diharapkan di dalam saudara mengambil mata kuliah teori-teori konseling ini, ada yang pertama adalah bagaimana saudara harus mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Intinya bahwa di sini akan ada masing-masing pertemuan, masing-masing teori atau pendekatan yang akan kita bahas itu akan ada tugasnya, baik itu tugas secara mandiri, tugas secara kelompok. Nah, saudara harus bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas yang nanti akan kita berikan itu. Dan yang kedua adalah menguasai hasanah teoretiknya, baik itu dari tujuannya, fungsi, prinsip, asas, konteks pendekatan, dan prosedur yang di dalam penyelenggaraan bimbingan konseling, baik bimbingan secara individu, bimbingan secara kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu di dalam yang bersifat komprehensif dan memandirikan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, ada menguasai paradigma. Paradigmanya itu adalah bagaimana perkembangan sejarahnya dari sejak berdirinya pendekatan itu, bagaimana perkembangannya sampai saat ini di tahun 2020, bagaimana perkembangannya. Itu tuntutan dari capaian pembelajaran yang lulusan di dalam mata kuliah ini, capaian lulusannya seperti itu. Nah, yang teori pendekatannya, prosedur pendekatannya, teknik-teknik konselingnya itu seperti apa yang saudara dituntut di situ, sehingga saudara akan mampu nanti mengintegratifkan dengan kondisi lingkungan saudara, dengan kondisi lingkungan di lingkungan kita, dan dengan tatanan nilai budaya di Indonesia. Apakah di dalam semua pendekatan yang akan kita bahas itu sesuai dengan lingkungan kita? Itu yang harus bisa saudara kaji di situ. Apakah sesuai dengan tatanan nilai budaya kita, yaitu di Indonesia ada budaya timurnya. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu, terstruktur di situ. Di sini saudara dituntut untuk mempunyai pemikiran atau bagaimana berpikir secara struktur di situ. Di dalam setiap tugasnya, di dalam setiap materi-materi atau perkuliahan yang saudara ikuti, itu tuntutan dari capaian pembelajarannya. Yang berikutnya adalah saudara harus mampu terampil di dalam menerapkan kaedah-kaedah
metode dan prosedur, ya, layanan bimbingan dan layanan konseling. Itu adalah saudara harus mampu menerapkan di situ apa pendekatan yang akan saudara ambil nantinya. Misalkan naratif, saudara harus mampu menerapkan dari teoretiknya seperti apa, bagaimana pendekatan itu digunakan, bagaimana caranya digunakan, itu saudara harus mampu menerapkan nantinya. Intinya di situ saudara bisa mempraktikkan. Kalau saudara akan gunakan teori SBT misalkan, ya, atau cognitive behavior atau realita atau pendekatan apapun yang ada di dalam mata kuliah ini, saudara harus mampu menerapkan itu, mampu mempraktekkan di situ. Nah, adapun di setiap pertemuan kita akan membahas tentang yang pada pertemuan pertama pada pertemuan pertama saya akan menjelaskan pengantar kuliah di situ yang termasuk ini RVS pada saat ini yang kita lakukan penjelasan RVS-nya, ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang psikoanalisa terapi, ya, jadi punyanya Freud. Bagaimana drive itu muncul, objeknya itu seperti apa muncul, bagaimana struktur itu muncul, dan komponen apa saja yang di dalam drive itu sendiri. Yang berikutnya adalah Adlian terapi. Adlian terapi ini kita akan membahas mulai dari sejarah perkembangannya seperti apa, ya, pandangan teori ini tentang individu dan tahapan-tahapan konselingnya. Yang pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang eksistensial terapi. Yang hampir sama, sejarah perkembangannya seperti apa yang akan kita bahas, bagaimana perkembangan individu yang sehat menurut eksistensial terapi itu, bagaimana tahapan-tahapan konselingnya. Nah, berikutnya pada pertemuan kelima nanti akan kita bahas dengan tentang Person Centered Therapy atau yang disebut dengan VCT. Itu yang akan kita bahas hampir sama, cuman di sini ada tambahan. Di tambahannya itu bagaimana tujuan konselingnya dan tahapan-tahapan konseling secara struktur dan perkembangan kepribadiannya di situ menurut Person Centered Therapy. Yang berikutnya adalah pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang Gestalt terapi yang nantinya akan kita bahas juga di situ bagaimana sejarah perkembangannya, latar belakang terjadinya munculnya teori Gestalt ini seperti apa. Bagaimana pandangan Gestalt terhadap individu itu seperti apa, dan tahapan konselingnya itu bagaimana bentuk tahapan-tahapan konselingnya. Pada pertemuan ke-7 nanti akan kita membahas tentang behavior terapi, ya. Bagaimana perkembangan behavior itu dari sejak berdirinya, ya, sampai saat ini di tahun 2020 ini bagaimana bentuk perkembangannya. Yang berikutnya adalah hakikat manusia, karakteristik behavior, struktur perkembangan individu itu, tujuan konseling, kondisi konseling yang diharapkan di dalam behavior itu seperti apa, dan terakhir adalah tahapan konselingnya. Yang pada pertemuan ke-8 insya Allah kalau tidak ada kendala kita akan adakan UTS atau bisa diganti dengan tugas-tugas individu pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau sebelumnya. Nah, dan pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang masih kepada cognitive behavior therapy. Yang tadi pada pertemuan ke-7 kita bahas behavior. Yang pada pertemuan ke-9 kita akan membahas dengan cognitive behavior therapy atau CBT, ya. Yang dimana perkembangan yang akan kita bahas adalah mulai dari perkembangannya, hakikat manusianya, struktur perkembangan kepribadian itu, tujuan konseling, dan terakhir hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu tahapan konseling. Seperti apa tahapannya? Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas dengan realita, hampir sama yang akan kita membahas di situ, ya. Di mana
tujuan konselingnya, di situ akan kita bahas sampai pada tahapan konselingnya. Nah, pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang naratif terapi, ya. Bagaimana karakteristik naratif itu, tujuan perkembangannya, kondisi konselingnya, dan tahap yang terakhir adalah tahapan konseling naratif itu seperti apa. Yang pada pertemuan ke-12, itu akan kita membahas tentang SFBT, Solution Focused Behavior Therapy, di mana pada SFBT ini kita dituntut untuk membahas atau materi yang akan kita bahas itu bagaimana perkembangan naratif itu, bagaimana perkembangan SFBT itu, Solution Focused Behavior Therapy, sampai pada tahapan konseling Solution Focused Behavior Therapy. Yang pada pertemuan ke-13 akan kita membahas tentang family therapy, sampai hampir sama materinya tentang hakikat manusianya, karakteristiknya, struktur perkembangannya, dan tujuan konselingnya, sampai pada tahapan konselingnya. Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang postmodern, ya. Mana saja yang dimaksud dengan postmodern, teori-teori postmodern itu seperti apa, ya. Karakteristiknya bagaimana, tujuan konselingnya, dan bagaimana bentuk tahapan konseling postmodern itu. Yang pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang empati di situ. Ini yang paling penting di dalam proses konseling, baik apapun namanya, baik itu konseling individu dan konseling kelompok. Kalau tidak ada empati yang diawali atau yang dimiliki oleh seorang konselor itu, maka pendekatan-pendekatan yang akan kita pelajari itu tidak berarti apa-apa namanya. Tidak berarti apa-apa ketika seorang konselor itu tidak memiliki empati. Apa saja yang akan kita bahas di dalam empati itu? Yang pertama adalah pengertiannya seperti apa empati itu, karakteristiknya, bagaimana pembagian empati, bentuk-bentuk empati. Dan berikutnya pada pertemuan ke-16 insya Allah itu akan ada UTS, ya. Bukan UTS, ujian akhir semester yang nantinya yang akan dikoordinir oleh setingkat fakultas, ya, dan prodi. Adapun buku-buku menjadi acuan adik-adik mahasiswa di dalam mempelajari teori-teori konseling ini. Yang pertama adalah bukunya Theory and Practice of Counseling dan Psikoterapi oleh punyanya Gerald Corey, punyanya Flickman, punyanya Ivy dan Farod, dan punyanya Schlickman dan Chef Richard di situ. Itu yang menjadi judul bukunya. Kalau Gerald Corey itu teori dan Practice of Counseling and Psikoterapi. Kalau punyanya Flickman itu Counseling and Psychotherapy, Theory, Context, dan Practice. Dan punyanya Ivy dan Ivy di tahun 2015 itu Theory of Counseling and Psychotherapy and Multicultural Perspective di situ. Nah, di yang berikutnya bukunya Schlickman yaitu teori counseling dan psikoterapi juga, sistem bagaimana strategi dan skill counselor. Dan terakhir bisa saudara buka nanti materi-materi yang akan kita bahas itu ada sedikit yang pernah saya upload di blog saya, yaitu hadiadi.blogspot.co.id. Nanti saudara bisa buka di situ, di RPS sudah saya cantumkan di sini bagaimana kalau nanti akan ada tugas individu dan kelompok, saudara bisa kirim hasilnya nanti ke alamat email yang tertera di RPS. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan penjelasan RPS ini. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan umur panjang,
kesehatan dan kemudahan di dalam proses kuliah kita dan tidak ada kendala. Jadi mohon maaf bila ada kelebihan atau kekurangan di dalam penjelasan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.